Pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab kematian bocah di kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Timur. Dugaan sementara korban tewas akibat dianiaya. Suasana sepi nampak di rumah kos yang menjadi lokasi penemuan jenazah anak perempuan berusia 8 tahun di Jalan Arwana Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Penemuan jasad korban berawal dari warga yang mencium bau tak sedap dari rumah kos sejak 4 hari terakhir. Diketahui korban tinggal bersama sang ibu, namun saat penemuan jasad sang ibu tidak berada di lokasi. Dugaan sementara korban tewas akibat dianiaya. Hingga kini polisi masih memeriksa 5 orang saksi dan menggali keterangan orang tua untuk mencari penyebab kematian korban. Kita masih melakukan pengambilan keterangan yang sifatnya lebih mendalam kepada orang tua, karena ini kan memang ada hubungan antara anak yang ditemukan dalam kondisi mayat. Tentunya kondisi emosional dan lain-lain dari orang tua ini perlu kita pahami juga nuansa kebatinannya, sehingga kita harus pelan-pelan dan bertahap juga melakukan pengambilan keterangan. Sebelumnya, warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Tim Liputan Ainis melaporkan. Kepolisian Polda Sumatera Utara membongkar sindikat perdagangan bayi antar provinsi. Dari penggerebekan, pemirsa, polisi mengamankan 8 orang tersangka dan 1 bayi berhasil diselamatkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara membongkar sindikat perdagangan bayi di Kota Medan dengan menggerebek kos-kosan yang berada di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, yang dijadikan sebagai tempat penampungan bayi akan diperdagangkan. Dalam penggerebekan itu, 8 orang ditangkap, termasuk 7 wanita dan 1 pria. Sementara seorang bayi berusia 3 hari berhasil diselamatkan bersama ibunya yang kini dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Sejak tahun 2023, total para pelaku telah menjual 8 bayi. Dari hasil pengembangan kami juga didapat keterangan sudah 8 anak yang diperdagangkan. Namun di dalam proses kegiatan tersebut perdagangan anak ataupun orang itu terputus. Jadi antara penjual ataupun agen dengan yang membeli itu terputus. Artinya bahwa ketika terjadinya penjualan, maka yang membeli ataupun yang menjual terputus, untuk supaya yang bersangkutan pembeli tidak ada lagi hubungannya dengan penjual apabila di kemudian hari adanya gangguan-gangguan lain terhadap si pembeli. Diketahui setiap bayi dijual dengan harga mulai dari 10 juta hingga 15 juta rupiah. Kini para tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, Ainews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Barreskrim Polri menggelar mediasi antara Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Mediasi seteru antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana rencananya akan berlangsung di gedung Barreskrim Polri pada Selasa siang. Mediasi terkait laporan pencemaran nama baik oleh RK kepada Lisa karena Lisa menuduh RK merupakan ayah biologis dari anaknya. Melalui kuasa hukumnya, RK menyatakan menghormati langkah mediasi, namun RK dipastikan enggan berdamai dan akan tetap menempuh jalur hukum. Kami sangat menghormati undangan mediasi yang disampaikan oleh pihak Barreskrim. Namun demikian, Pak Ridwan Kamil sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, dan sekali lagi kami sampaikan lebih memilih melanjutkan proses hukum ini sampai dengan selesai. Kenapa? Karena memang dampaknya sudah luar biasa terkait dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga Pak Ridwan Kamil lebih memilih untuk melanjutkan proses ini demi kepastian hukum.
Pemirsa, penjaga rumah pasangan selebriti Zaskia Adya Meka dan Hanung Bramantyo menjadi korban pemukulan di jalan raya oleh orang yang mengaku sebagai anggota. Sang anak yang dibonceng untuk diantar ke sekolah mengalami tremor dan trauma usai kejadian. Arogansi pemotor pink terjadi di Jalan Ampera Raya, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, Faisal Handri, penjaga rumah pasangan selebriti Zaskia Adya Meka dan Hanung Bramantyo, menjadi korban pemukulan di jalan raya oleh orang yang mengaku sebagai anggota. Insiden bermula saat Faisal sedang mengantar anak kedua Zaskia dan Hanung KMB 12 tahun dengan menggunakan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Ampera Raya, Faisal hampir ditabrak oleh pelaku yang berkendara melawan arah. Oleh karena itu, Faisal mengklakson pelaku hingga pelaku bermotor pink memutar arah lalu menghadang kendaraan korban. Pelaku turun dari motor dan langsung memukul korban sambil membentang. Pukulan itu membuat Faisal terjatuh dari motor dan anak Zaskia lompat dari kursi penumpang. Sang anak alami trauma hingga tremor, sementara Faisal alami luka hingga helmnya rusak. Sebenarnya kan karena yang ngalamin langsung bukan aku, tapi Faisal, nanti aku serahkan ke dia juga. Ya cuman aku, ya pastinya harus ada hal yang membuat orang itu supaya nggak melakukan hal kayak tadi lagi gitu. Harus ada efek jerahnya juga. Ayah KMB Hanung Bramantyo memastikan Faisal telah jalani visum dan selanjutnya akan melaporkan peristiwa yang dialami ke pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dan Puspom TNI Majen TNI Yusri Nuryanto mengatakan prajurit TNI berinisial Letda AF telah berdamai dengan pengemudi ojek online di Kota Pontianak yang diduga dipukulnya. Namun penyidikan tetap dilanjutkan. Dan Puspom membenarkan adanya insiden anggota TNI memukul seorang pengemudi ojol di Pontianak, Kalimantan Barat pekan lalu. Yusri menduga insiden terjadi karena prajurit dimaksud terbawa emosi di jalan raya. Yusri tidak membenarkan tindakan prajurit TNI tersebut dan mengimbau jajaran untuk menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat yang berujung tindakan kekerasan. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi memang kemarin sempat terjadi insiden ya antara salah satu oknum prajurit berinisial F ya, AF di Pontianak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai ya. Jadi pelaku dalam ini mungkin ya ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebetulnya itu tidak boleh ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Dan kita juga sudah mengingatkan ya, sering para Dansat mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat ya. Itu yang sudah kita laksanakan selama ini.